Sementara dia honor tahun 2000, misal orang honor tahun 2008. Iya, Kenapa iya, bisa iya. lolos? Dari mana ini? Dasar Iya, ini iya, dari mana? Iya, 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 iya. Atau tidak dicek di dinas itu? Seharusnya dicek, bener gak ini? Si A ini honor tahun sekian. Iya, 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 iya. Orang ini kan honor tahun 2008, 2009 baru honor. Sementara dia bisa ikut tes dan CPNS. Sementara dan itu syaratnya pun harus tahun per 1 Januari 2005 seharusnya. Berarti kenapa dia harus ikut lulus tes CPNS? Berarti ada manipulasi data. Kurun 3 jam itu bisa tembus 5 kabupaten. 3 jam. 3 jam. Waduh, itu ilmunya kayak mana itu Mas Ronja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ahmad Fadilah dan sekarang saya ditemani oleh Bapak Ketua kita yaitu Bapak Ronja. Selamat malam Pak Ronja. Selamat malam. Pak Ronja, kan sampean kan di Desa Jangga Baru ini kan sudah cukup lama. Nah, perjalanan hidup sampean di Desa Jangga Baru itu seperti apa sih Pak Ronja? Supaya rekan-rekan dan kita semua bisa tahu. Ya pada umumnya kayak teman-teman yang lain. Ya yang kayak yang kayak pada umumnya kayak kawan-kawan yang lainnya yang menengah ke bawah atau menengah ke atas kan seperti itu Pak Ronja. Kalau kehidupan kita biasalah standar di bawah menengah ke bawah. Oh iya iya. Sekarang kegiatan Pak Ronja itu apa Pak Ronja? Untuk sekarang ini sementara ini tukang batu. Tukang bangunan. Habis itu Pak Ronja, bagaimana Anda dalam melihat bukan organisasi ikatan Irsam, Iya. khususnya yang ada di Dusun Pandang Kuning ini, Pak Ronja? Kalau mengingat keadaan sekarang ini sepertinya dari dulu sampai sekarang sama saja lah, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada perubahannya? Justru kalau menurut saya sekarang ini agak melemah, jauh beda dengan dulu. Kok Pak Ronja bisa mengatakan seperti itu? Apakah dulu Pak Ronja pernah berkecimpung di organisasi itu apa bagaimana? Ya kita pernah, bahkan kita terlibat di dalam Karang Taruna. Oh, Karang Taruna ya? Berarti perjalanan Pak Ronja itu bukan kayak pada umumnya masyarakat. Iya, pada umumnya juga. Ya, Nggak ada yang spesial, nggak ada. dalam perjalanan sampean itu Pak Ronja, ada nggak yang perlu kita ketahui sebagai pemuda ini untuk memotivasi? Ya perlu. Setiap motivasi perlu, apapun bentuknya. Jadi dalam perjalanan sampean itu apa yang bisa kita ambil gitu Pak Ronja? Perjalanan hidup sampean itu untuk pemuda-pemudi di Dusun Pandang Kuning khususnya. Kan sampean tadi kan sudah di organisasi kan sudah agak lama. Habis itu organisasi dulu tuh rupanya lebih bagus daripada yang sekarang kan kayak gitu. Yang seharusnya dilakukan oleh pemuda-pemudi sekarang tuh apa itu Pak Ronja? Yang jelas kalau sekarang ini harus mencari ide, gagasan yang kreatif lah. Kreatif. Ya itu yang menjadi motivasi untuk perkembangan suatu organisasi. Iya. Entah apa bentuknya kan mana yang kira-kira mampu untuk kita ambil itu harusnya. Supaya organisasi ini semakin bagus kan seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya apapun yang kita lakukan seharusnya itu lebih semakin bertambah bagus dan bertambah bagus lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ronja barusan. Kita ke pertanyaan selanjutnya mengenai tentang kan ada beberapa yang harus kita lakukan dalam hidup. Habis itu Mas Ronja itu pernah nggak kerja di suatu instansi? Kan saya dengar-dengar itu kan dulunya pernah kan seperti itu Pak. Iya. Pernah. Di mana itu Pak Ronja? Instansi pendidikan. Silakan sekalian dinikmati kopinya Pak Ronja. Di instansi pendidikan. Oh iya. Itu bagaimana perjalanannya itu Pak Ronja?
Yang jelas kita honor. Honor daerah. Honor bos kalau Oh. dulu honor bos. Heeh. Dari honor bos. Itu berapa tahun Pak Ronja sampai honor? Saya honor selama 10 tahun. 10 tahun. Bukannya di dalam suatu instansi dinas itu Pak Ronja kan ada pengangkatan. Itu sampai itu dengan honor 10 tahun itu seharusnya kan sudah layak untuk diangkat itu Pak Ronja. Itu sampai sudah pernah mengalami diangkat atau belum? Untuk saat ini ya belum. Ya kita udah boleh katakan bahasanya itu kecewa lah. Dengan kebijakan-kebijakan yang kurang pas. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu ya. Iya. Misal kita kan dulu ada pengangkatan namanya kategori 2 Untuk menjadi calon CPNS. oh calon CPNS, iya. Itu pengangkatan tuh dari tahun ada salah tuh tahun 2014. Iya. Sementara kita honor pernah tahun 2004. Mulai honor dari tahun 2004 dan adanya pengangkatan mulai dari 2014. Enggak, syarat untuk menjadi CPNS itu harusnya dari tahun 2005. Honor. Iya. Sementara 2005 per 1 Januari SK itu per 1 Januari 2005 itu sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori 2 dan ikut seleksi dalam CPNS. oh, itu Pak Ronja mengikuti seleksi itu atau tidak? Ngikut. Ngikut. Dan hasilnya bagaimana itu Pak Ronja? Kalau hasilnya ya nihil. Loh, kok bisa? Kan sampai kan sudah 10 tahun honorer. Kok bisa hasilnya itu nihil itu bagaimana? Ya kita nggak tahu dalam proses penjaringan itu ya, di situ memang ada tes kan, tes CPNS. Ketika kita menemukan hasil itu bukan nilai yang keluar, tetapi hanya nama Lulus atau tidak lulus dengan seperti itu. nomor ujian. Itu aja. Oh, dan Pak Ronja tidak lulus dalam hal itu. Kalau tidak tertera dalam pengumuman itu berarti enggak. Kalau enggak nongol di situ berarti dinyatakan tidak lulus. Oh, berarti Pak Ronja waktu itu tidak lulus. Tidak lulus. Oh. Berarti mungkin belum rezeki gitu ya Pak Ronja ya. Ya di samping belum rezeki ya namanya rezeki semua Tuhan lah yang ngatur. Iya, betul. Tapi semua itu kan ada proses. Iya. Perlu proses. Prosesnya itu seperti apa? Tidak. Proses ini pelaksanaannya tuh memang betul-betul dikaji atau hanya sekedar saja. Oh, dari pandangan Mas Ronja, prosesnya itu seperti apa? Waktu Mas Ronja mencalonkan menjadi CPNS itu. Ya prosesnya ya itu harus memenuhi persyaratan minimal honor itu tahun 2005 per 1 Januari kan itu. Sementara kita honor udah tahun 2004. Otomatis kan? Udah lebih dari 1 tahun target Iya, yang telah ditentukan. iya. Berarti kan 11 tahun sampai Iya. honorer. Seharusnya kan secara logika kan lulus kan seperti itu Pak Ronja. Ya betul. Tapi proses itu kan pandangan kita kan berbeda gitu. Anggapan kita mungkin bisa jadi lulus tentu. Tapi kan pola sistem yang dilakukan oleh pemerintah kita nggak tahu kayak apa sebenarnya di dalam itu. Kita nggak tahu di situ. Iya. Apa perlu lobby Oh, atau perlu apa? Jadi Mas Ronja itu kan kita ini kan belum tahu tuh apa yang dilakukan di saat mau itu. Jadi sampean itu ada nggak untuk mencari tahu? Sepanjang dulu kami nggak mau neko-neko artinya Iya. jalan lurus sudah. Iya. Urusan itu nantilah kan. Karena kita tahu bahwa untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki itu sudah ada yang ngatur kan. Iya. Kan kita kadang tidak menerima tuh proses itu yang istilahnya Tidak sesuai dengan prosedur yang ada gitu ya. yang ada. Oh. Misal kan orang ini kan
honor tahun 2008, 2009 baru honor. Sementara dia bisa ikut tes dan CPNS. Sementara dan itu syaratnya pun harus tahun per 1 Januari 2005 seharusnya. Berarti kenapa dia harus ikut lulus tes CPNS? Berarti ada manipulasi data. Oh iya. Iya. Berarti salah satunya yaitu terlalu banyaknya pendaftar yang tidak sesuai Iya. dengan apa yang persyaratan yang seharusnya ada, kan kayak gitu. Berarti kurangnya monitoring dari dinas PDK mungkin, Mas Ronja. Betul sekali. Sebenarnya kalau kita melihat, tidak perlu kita itu harus setiap orang yang mau menyalurkan CPNS ini harus ini SK-nya, ini daftar kehadirannya, absennya Iya. dari tahun sekian sampai tahun sekian. Iya. Kan file Iya. laporan dari sekolah Sekolah. untuk di dinas PDK itu kan tidak ada. Iya, ada laporan Tinggal ngecek di sana. Iya, betul. Tidak perlu harus kita Iya. kita ini harus percaya dengan siapa kan itu. Kita berulang kali menyampaikan memberikan laporan seperti itu. Tapi kan di sana tidak di cross check. Oh, tidak diproses dengan baik dan benar itu Iya, tadi. dilihat benar apa enggak, laporan per bulannya ada apa Iya. enggak kan itu. Nah, sekarang SK udah dimanipulasi, daftar hadir juga dimanipulasi. Kenapa? Orang yang mau lulus dalam CPNS mereka kan harus memenuhi tadi persyaratan tadi. SK harus per 1 Januari 2005. 2005. Sementara dia honor tahun 2000, misal orang honor tahun 2008. Iya. Kenapa bisa lolos? Dari mana ini? Dasar ini dari mana? Iya. Atau tidak dicek di dinas itu? Seharusnya dicek, bener gak ini? Si A ini honor tahun sekian. Iya. Kan di situ ada laporan bulanan kan seperti itu. Jangan percaya langsung gelondongan dari laporan kita yang kita persembahkan ke Ke dinas gitu ya. dinas. Oh, Dinas iya. sendiri juga harus mengecek file yang sudah masuk selama ini ada nggak di situ. Iya. Dia menyatakan ngaku honor tahun 2005. Di tahun 2005 ada nggak dia? Iya. Absennya ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah coklat. Berarti tidak bisa ikut dalam berarti seleksi dalam CPNS. ranah berarti orang ini memanipulasi data kan seperti Iya, itu. jelas. Iya. Apa mungkin misal orang ini tamat sekolah SMA tahun 2005. Dia tamat bulan berapa? Kan bulan 5 kan? Iya, bulan 5, Bulan bulan 6, bulan 6 Taruhlah bulan 6. sama bulan 12 kan. Iya. Heeh. Sementara SK itu harus dikeluarkan per 1 Januari 2005. Ya kan? Iya. Posisi seseorang itu masih sekolah. Apa mungkin kepala sekolah mengeluarkan SK di tahun itu? Sementara anak ini masih sekolah. Kalau dalam hal itu mohon maaf ya Mas Ronja, saya kan kurang paham juga. Tapi kalau menurut logika kan bisa aja. Ya, bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena sembari sekolah dia mengajar di situ ataupun menjadi tenaga pelayan ataupun apa kan seperti itu Mas Ronja. Iya. Memang ya itu namanya kan sudah manipulasi lah jelas. Oh. Yang jelas sudah manipulasi semua data kan. Ya. Sekarang gini saya contohkan. Orang ini lahir misalnya tahun 2003. Ya. Beda. Sebelum lahir apa mungkin kita keluarkan surat dia untuk tahun 2002? Akte lahirnya ya. Akte lahirnya. Oh iya. Logikanya logikanya masuk. seperti Iya. itu. Kan nggak mungkin. Iya. Nah, tuh. Ini nampaknya pembahasan kita agak berat. Salah nanya saya ini. Silakan diminum dulu kopinya Mas Ronja. Aduh. Iya. Nampaknya kita sudahi dulu lah pembahasan yang tentang masalah honor-honor. Saya nggak nyangkut di otak saya itu. Habis itu kita beralih ke tentang usaha setelah sampai honorer. Sampai ada usaha apa untuk kerja kan kayak gitu?
Ya macem-macem lah, banyak lah. Kalau kerja tuh kita nggak milih, yang penting kita bisa kerja. Ada waktu kita kerja, apa yang bisa kita lakukan itu aja. Kalau kita kebun ya ke kebun. Ya manusia kita ini mungkin ada bosannya kan. Ya, ya, ya. Mungkin deres, tidak. Ya. Mungkin penghasilan tidak sesuai, kita tinggalkan cari yang lain. Oh, Usaha lain. Kayaknya nggak sesuai lagi, cari yang lain. Jadi untuk kan sampai kan terus berubah-ubah tentang pekerjaan kan kayak gitu. Untuk sampai sekarang ini sudah menemukan yang pas belum? Kalau namanya pas itu ya hampir semua orang tuh kurasa ya kalau titik nyamannya tuh di pendapatan lah. Oh, iya, iya, iya. Berarti seberapa apapun pekerjaannya kalau pendapatannya sesuai ya pas kayak gitu. Kan gitu. Iya, 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 iya. Pengeluaran kita itu di rumah misalnya 3 juta, dapat 3 juta, sudah pas lah kan itu. Ya kalau pengeluaran 3 juta pendapatnya cuma 1,5 juta, dari mana orang kan nyaman? Iya, 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 iya. Betul lah pula. Saya yakin semua orang seperti itu. Iya, 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 iya. Nilainya besar itu menyamankan diri mungkin. Ya nggak sesuai juga. Memang kalau yang dimakan ya kurang lebih sama dengan kita lah. Ya. Ukurannya makan untuk sebulan ini yang paling kalau satu orang tuh ya 1 juta lah. Untuk ukuran makan ngisi perut itu. Cuma butuh yang lain itu. Oh, iya, iya, iya. Sampean dulu kan pernah itu saya dengar-dengar. Sampean pernah dulu ngajar pramuka. Ya, pernah. Iya. Itu perjalanannya itu bagaimana kok sampean kok ujuk-ujuk kok bisa ngajar pramuka gitu? Apa sama kayak sesepuh kita dulu yang namanya Mas Kamim itu? Wow. Apa satu perjalanan sama Mas Kamim? Ya, sama pernah satu perjuangan. Oh, satu perjalanan Mas Kamim. Berarti udah kayak gini nih, plak. Iya. Oh, alah. Mungkin sama mungkin tentang mencari pekerjaan itu tadi. Sampai mengikuti alur Avatar enggak? Avatar itu air, udara itu tadi? Iya. Iya juga. Air sudah pernah menjalankan usaha air. Air sudah. Air itu berbentuk apa sampai usaha? Jamu. Jamu, namanya jamu. Gagal. Air galon pun pernah. Oh, gagal. Nah, ya, kalau bilang digagal macam mana lah? Oh, iya, iya, iya. Kita tuh cuma ngerah-ngerus saja untuk usaha yang ini. Daripada nganggur ini. Oh, mencoba. Semua tuh perlu dicoba. Obat-obat herbal mungkin ya. Herbal. Sampai dulu pernah nggak ditipu dulu Mas Ronja? Maksudnya? Ditipu dalam hal misalnya sampai mencoba usaha ini, rupanya kena tipu kayak gitu. Investasi bodong. Investasi kayaknya Belum pernah. Iya. Tapi kalau tadi kan air sudah itu. Habis itu kalau air api sudah pernah mencoba usaha api. Maksudnya usaha api itu ya kalau contohnya dari sesepuh kita dulu kayak jualan gorengan itu kan dari api kan kayak gitu. Apa jualan bakso bakar kan dari api kan kayak gitu. Belum pernah. Api, air. Nah, ya benarnya kalau maksud saya yang istilahnya yang semua pengelolaan pakai api. Iya. Iya ya. Pakai api. Iya ya. Betul lah pula. Mau gorengan, mau apa kayak. Oh, iya. Berarti filosofinya sesepuh kita yang namanya Mas Kamim itu salah nampaknya. Waduh. Api, air, kalau bumi mungkin bertani kan kayak gitu. Bumi bertani, sudah mengalami kan kayak gitu. Alhamdulillah saya dengar sampean juga sudah mulai menanam sawit kan seperti itu. Baru mencoba. Kalau udara, sudah pernah udara? Jual tambal ban apa? Apa? Jualan balon. Ada-ada aja. Kalau main udara pernah. Main udara? Apa itu? Ya, apa tuh? Layang. Niup ini. Niup apa? Ya. Nampaknya susah mencari perumpamaan, susah.
Berarti kan sampean sudah mencoba berbagai wirausaha kan seperti itu. Sekarang sampean fokusnya di tukang. Untuk sementara ditutup. Untuk sementara ini di tukang. Jadi tapi kalau ada yang lain yang gajinya sesuai, nggak perlu kenyamanan, yang penting gajinya sesuai pasti nyaman. Ya, seperti itu. Sampean kan dulu kan itu pernah di pondok pesantren kan seperti itu Mas Ronja. Iya. Nah, itu bagaimana kehidupan di pondok pesantren dulu? Ya, santri ya biasa lah ya, ngaji ya. Nah, sekolah ya, intinya belajar. Nggak pernah nakal dulu. Kalau kita termasuk boleh katakan sebenarnya santri-santri beling kan. Oh, itu bagaimana ceritanya itu kok bisa lulus kan kayak gitu? Beling, ya lah. Tapi ya masih nurut juga sama. Iya. Itulah Mas Ronja. Senakal-nakalnya, sembeling-belingnya murid terhadap gurunya, tapi kalau sudah kena tegur dengan gurunya pasti nurut. Kalau dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang ya Allahu a'lam kan kita juga nggak tahu. Ada bedanya nih. Anak sekolah apa santri yang beling dengan yang cerdas, sama. Hampir sama. Iya. Berarti dulu kenakalan apa yang pernah Mas Ronja? Apa pernah maling rokoknya Pak ustadznya kan kayak gitu? Apa-apa kenakalan dulu waktu di pondok. Jelas kita banyak tuh nakal tuh ya keluyuran. Berarti sampean tuh hobinya traveling mungkin kan seperti itu. Oh, jalan-jalan. Iya. Ada libur sehari 2 hari jalan. Liburnya sehari 2 hari, pulangnya 4 hari kayak gitu. Perjalanan kita tuh ya antar kabupaten lah. Jadi Iya. Kurun 3 jam itu bisa tembus 5 kabupaten. 3 jam. 3 jam. Waduh, itu ilmunya kayak mana itu Mas Ronja itu? Ilmunya? Iya. Ya naik motor. Oh, naik motor. Waduh. Aku kira tuh ada Beda. ilmu yang Karena di Jawa tuh kan antar kabupaten kan dekat. Ya. oh, enggak Bisa kayak ditempuh sepanjang kabupaten ini ditempuh paling setengah jam. Dan tembus ke kabupaten yang lain. Oh iya. Memang kita lihat ini dari kecilnya Mas Ronja ini memang hobinya itu mencari hal-hal baru kan seperti itu. Kayak domestos protector baru. Itulah tadi rekan-rekan sepenggal kisah dari seorang yang dianggap oleh orang lain biasa saja, ternyata kisahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dari itu. Ingat, jangan lupa untuk terus mencoba. Karena rezeki tidak ada yang tahu, kata Mas Ronja kan seperti itu. Terima kasih, saya Ahmad Fadilah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.